kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini ya Tuhan, atas segala kasih-Mu, kemurahan-Mu yang sudah kami rasakan, di mana pagi hari Tuhan sudah bangunkan kami dalam keadaan sehat. Kami sudah mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada-Mu. Sebentar Tuhan kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan pimpin dan urapi kami semua, baik hamba yang akan menaburkan, juga seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan. Bila melalui firman hari ini, kami sungguh-sungguh diberkati. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita di tanggal 23 Desember 2024 ini terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-60, ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Itulah pembacaan firman. Kalau kita melihat, kita sudah hampir masuk di puncak Natal, perayaan Natal kita di tanggal 25. Karena sebelumnya juga beberapa hari yang lalu kita sudah masuk juga dalam perayaan Natal melalui kategorial, baik anak sekolah minggu, baik itu lansia, bapak, dan distrik. Dan tanggal 25 nanti kita akan masuk dalam puncak perayaan Natal kelahiran Yesus itu. Kelahiran Yesus bagi kita membawa damai. Kelahiran Yesus itu membawa sukacita. Tetapi karena sebentar lagi juga, karena kita sudah nyampe di penghujung tahun ini, kita juga akan memasuki tahun yang baru. Kalau kita merenungkan mulai dari Januari sampai pada hari ini, yang sudah hampir mengakhiri tahun 2024, kita boleh merenungkan bagaimana sangat banyak penyertaan Tuhan yang kita rasakan, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam pekerjaan kita, juga di dalam pelayanan kita. Kita boleh merenung melalui ayat firman Tuhan ini yang mengingatkan juga kepada kita bagaimana kita menjadi terang, karena terang Tuhan itu sudah turun atas kita. Sementara terkadang kita tidak mampu dengan segala keadaan kita. Mungkin kita telah melewati masalah demi masalah dalam kehidupan kita. Atau mungkin saat ini kita masih dalam permasalahan hidup. Tapi firman ini mengingatkan kepada kita, apapun yang menjadi keadaan kita, mungkin ada yang dalam keadaan tidak berdaya. Mungkin ada yang dalam keadaan sakit. Mungkin merasa tidak bisa lagi atau tidak tahu lagi mau berbuat apa. Mungkin karena pekerjaan atau usaha yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Atau mungkin saudara-saudara atau bapak ibu saat ini merasa sepertinya tidak ada jalan keluar. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita kembali, bangkitlah. Di ayat yang pertama dikatakan, bangkitlah dan menjadi teranglah. Sebab terangmu datang
dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tuhan tidak suka melihat kita di hari Natal ini merasakan keterpurukan. Mungkin kita terkadang yang dalam permasalahan hidup seperti yang saya sudah utarakan tadi. Hari Natal ini sepertinya biasa-biasa saja karena saya masih banyak masalah. Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan keterpurukan itu membuat kita tidak bersukacita. Tuhan tidak suka melihat kita kehilangan damai. Jangan pernah terpuruk oleh keadaan, oleh situasi, mungkin keadaan keluarga, ekonomi, pekerjaan, kesehatan. Seperti ayat yang tadi dikatakan, bangkitlah dan menjadi teranglah. Karena di dalam terang, karena terang Tuhan itu sudah datang. Kalau kita menjadi terang, ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan atas kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kemuliaan Tuhan itu adalah tentang bagaimana perkenanan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu juga berbicara tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Dan kita juga akan bisa melalui kemuliaan Tuhan itu, kita akan melihat perkara-perkara besar akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita harus terus berusaha, berjuang untuk mempraktekkan firman itu dalam kehidupan kita. Walaupun seperti ayat 2 ini, bangsa-bangsa mendapat satu kekelaman, kegelapan menutupi bumi. Tetapi karena terang Tuhan itu sudah turun, sudah datang, turun atas kita. Kita harus menjadi terang. Kita harus bangkitkan semangat kita. Kita harus bangkitkan sukacita kita. Dan kita harus jauh menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ini. Itulah pengharapan kita kepada Tuhan. Dimanapun atau bagaimanapun keadaan kita, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita harus tetap menjadi terang dan menjadi garam bagi dunia ini, supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Jangan pernah terpuruk. Ayo bangkit, karena terang Tuhan itu sudah datang atas kita. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit. Mari kita menjadi terang. Kita terus berusaha walaupun sulit. Tidak segampang kita mengatakan menjadi terang. Tapi karena Yesus Kristus telah lahir, membawa terang ke dunia ini, dan terang itu turun atas kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan juga atas kita. Biarlah kita boleh berjuang menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi terang, menjadi garam dalam dunia ini. Sekali lagi saya katakan, supaya hidup kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Apapun yang kita lakukan saat ini, hanya untuk supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh tetap semangat dan diberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat berkat firman-Mu Bapa. Di mana hari ini Tuhan mengingatkan kami supaya kami boleh menjadi terang Tuhan. Karena terang-Mu itu sudah turun sehingga kegelapan ini boleh menjadi hilang karena terang Tuhan. Dan firman hari ini juga mengingatkan kami supaya kami boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami boleh menjadi terang dan garam sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Berkati kami semua jemaat-Mu Bapa. Apapun yang menjadi keadaan kami, kuatkan kami Bapa. Biarlah kami boleh bangkit. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang lemah,
Mungkin ada yang berputus asa. Mungkin ada yang mengalami permasalahan demi permasalahan dalam hidup. Biarlah Tuhan, sukacita Kristus yang sebentar lagi hari Natal itu untuk memperingati kelahiran-Mu Tuhan. Engkau sudah datang menjadi terang. Biarlah Tuhan yang menerangi hidup kami sehingga kami dimampukan untuk masuk di dalam sukacita-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Tuhan yang memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Tuhan memberkati kesehatan kami. Tuhan memberkati keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati, menyertai kita semua, mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.